Salam sejahtera untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kita masuk ke renungan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ingin sharing kepada kita semua pada sore hari ini, saya beri judul From Zero to Hero. Dari titik nol menjadi pahlawan orang pilihannya Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Kalau saudara baca dengan perikop, judulnya adalah saksi iman. Kita bangkit berdiri, saya jemput untuk menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya ingin membahas tentang satu orang pribadi yang sangat luar biasa di Alkitab. Perempuan itu bernama Rahab. Kitab Ibrani ini pasal 11 adalah Hall of Fame. Kalau saudara pernah ke Amerika, ada di sana yang disebut Hall of Fame. Hall of Fame itu adalah sebuah jalan di daerah Hollywood, dan jalan itu ditulisi dengan tanda bintang, ditulisi nama-nama tokoh-tokoh di dunia yang berpengaruh dalam bidangnya masing-masing. Pele mewakili legenda sepak bola ada di Hall of Fame itu. Muhammad Ali legenda tinju ada di situ. Elvis Presley ada di situ. Madonna ada di situ. Tapi kalau saudara baca kitab Ibrani ini adalah Hall of Fame para raksasa iman yang ditulis di Alkitab. Di Hall of Fame di kitab Ibrani ini, coba di ayat berikutnya, tolong tampilkan. Ayat 32. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kalau saudara lihat di Hall of Fame di Ibrani ini, ada orang-orang hebat yang ditulis di situ. Ada Daud, Samuel, Abraham, ada Yakub dan Samuel dan orang-orang hebat lainnya di situ. Tapi nyempil satu orang yang beda daripada yang lain. Yang latar belakangnya ini sedikit unik. Alkitab tulis dengan sebutan perempuan sundal. Tapi kalau saudara bayangkan, seharusnya perempuan sundal nggak masuk ke Hall of Fame para raksasa iman. Tapi pada faktanya dia berada di kitab Ibrani ini. Nah, saya ingin kita mengulik CV kurikulum vitae dari perempuan luar biasa ini, yang Alkitab sebut sebagai perempuan sundal. Tapi dia ending berakhir dengan sebutan raksasa pahlawan iman. Saya ingin saudara mengerti sesuatu pada siang hari ini. Bukan langkah awalmu yang menentukan, tapi langkah akhirmu, how you finishing well bersama Tuhan. Katakan amin. Nah, siapa perempuan ini? Dia disebut di Alkitab. Kita buka bersama-sama. Yosua 2
ayat 1. Tolong apa tampilkan Yosua 2 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi ini nama perempuan ini disebut di Alkitab. Seorang perempuan sundal, alamat rumahnya berada di Jericho. Pekerjaan dia sudah jelas ditulis sebagai kupu-kupu malam, perempuan nakal. Dan cerita ini mengkisahkan ketika bangsa Israel hendak berperang menuju tanah perjanjian. Maka mereka harus melewati Jericho. Dan ketika mereka hendak menyerang Jericho, Jericho ini adalah sebuah kota yang sangat besar dengan tembok yang sangat kokoh. Hampir mustahil untuk dapat ditaklukkan dengan kekuatan manusia. Dan Yosua mengirim 2 orang mata-mata. Kemudian ketika mereka sampai ke sana, mereka sampai ke rumah perempuan ini. Dan saya akan bagikan kepada saudara beberapa poin yang membuat perempuan ini masuk ke Hall of Fame, raksasa-raksasa iman itu. Poin pertama, di Ibrani 11 ayat 31, tolong tampilkan lagi. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Karena poin pertama adalah karena iman. Lihat kanan kiri katakan karena imanmu. Karena iman seorang perempuan sundal tidak turut binasa. Karena iman seorang pembunuh di tempat ini tidak binasa. Karena iman seorang bandar narkoba di tempat ini tidak binasa. Karena iman seorang rampok di tempat ini tidak binasa. Karena iman seorang penjahat di tempat ini tidak binasa. Jadi poin pertama yang saya ingin saudara mengerti adalah iman. Saya berharap saudara di tempat ini, iman saudara terus dibangun. Iman saudara terus bertumbuh. Iman saudara terus naik. Yang tadi saudara masuk ke tempat ini gak ngerti apapun iman. Tapi di tempat ini Tuhan mulai cangkokkan iman di dalam hati saudara. Iman saudara gak perlu besar, saya katakan kepada saudara. Karena iman saudara, Alkitab sebut, walaupun imanmu sebesar apa? Biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung. Poin pertama, saudara harus punya iman. Lihat kanan kiri katakan, miliki iman. Miliki iman bahwa Tuhan pasti tolong kamu. Miliki iman bahwa Tuhan pasti pulihkan kamu. Miliki iman bahwa apa yang hilang dalam hidup kamu Tuhan pasti kembalikan. Miliki iman bahwa Tuhan pasti tolong kamu. Karena itu saya ingin saudara mengerti sesuatu yang iblis coba goyang selalu iman saudara. Karena iblis tahu ketika saudara iman saudara lemah, ketika iman saudara terpuruk, iblis tahu bahwa saudara tidak bisa naik level lagi. Dan ini poin pertama yang membuat perempuan sundal ini diselamatkan karena ia memiliki iman. Saya boleh kehilangan segala sesuatu, saya boleh gak punya apapun, tapi selama saya masih punya iman, maka saya punya segala sesuatu. Itu barometernya menjadi anak Tuhan. Dan poin kedua, Yosua 2 ayat 11. 1, 2, 3. Jadi ketika
bangsa Jericho dengar, ini ada satu bangsa Israel yang hendak keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan mereka dengar, ini Allahnya orang Israel membelah laut Teberau. Allahnya orang Israel membunuh setiap anak sulung Mesir. Mereka mendengar kabar-kabar kehebatan Allahnya Israel. Dan ayat ini menulis bahwa sebab Tuhan Allahmu, dia bilang. Siapa yang ngomong ini? Perempuan kafir atau anak Tuhan? Perempuan kafir. Karena yang berbicara ini adalah Rahab. Dan Rahab bilang begini, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan di bumi di bawah. Dengan kata lain, perempuan ini percaya kepada Allahnya Israel. Poin kedua, selain iman, saudara harus percaya. Believe, katakan percaya saja. Tapi jadi masalah, kenapa? Terkadang anak Tuhan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Terkadang orang dunia lebih percaya Tuhan ketimbang anak Tuhan. Dan saya ingin saudara mengerti, bahkan terkadang kepercayaan kita kepada Tuhan ini bersyarat. Kita percaya sama Tuhan, kalau Tuhan bela kita, kalau Tuhan lawat kita, kita percaya sama Tuhan. Tapi bagaimana ketika keadaanmu nggak baik-baik saja, ketika situasimu Tuhan tidak ubah, masih nggak kamu percaya sama Tuhan? Tapi poin ini saya ingin saudara mengerti sesuatu. Poin kedua, dia percaya, believe. Saya ingin saudara camkan dalam hatimu baik-baik. Poin kedua yang membuat Tuhan akan upgrade iman saudara. Poin kedua yang akan buat Tuhan bawa saudara naik level adalah ketika saudara punya sebuah hati yang percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kamu. Lihat kanan kiri, katakan percaya saja. Percaya saja bahwa everything is gonna be alright. Percaya saja bahwa tangan Tuhan bekerja di belakang layar untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Percaya saja bahwa Tuhan memikirkan kamu lebih daripada kamu memikirkan diri kamu sendiri. Percaya saja, ini percaya saja kuncinya. Karena itu setiap hari yang saya kuatkan ini hati saya, agar kepercayaan saya kepada Tuhan ini enggak goyang. Setiap hari yang saya kuatkan, Tuhan jangan biarkan kepercayaan saya kepadamu goyang. Poin berikutnya di ayat yang ke-12. Ayat 12, tolong, ayat 12. 1, 2, 3. Ayat ini bilang begini, karena aku sekarang, maka sekarang kamu bersumpah sama Tuhan, karena aku sudah baik, ramah sama kamu, jadi kamu gak bunuh keluargaku. Tapi kalau saudara lihat ayat ini, dia bilang begini, aku telah berlaku ramah kepada kamu. Kata ramah ini apa ya? Ramah ini. Apa ramah ini? Kindness. Kindness. Baik sama orang. Kindness. Ramah. Coba lihat kanan kita, katakan kind, ramah. Tapi kalau saya lihat ayat ini, saudara, kalau saudara baik sama orang yang baik sama kamu, semua orang bisa lakukan itu. Tapi perempuan ini, dia baik kepada orang yang mau bunuh bangsanya dia. Benar gak? Benar? Perempuan ini perempuan kafir. Tapi terkadang perempuan ini lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Seringkali kita hanya baik sama orang yang baik sama kita. Sedangkan Tuhan bilang esensi dari kekristenan adalah ketika ada orang minta pipi kirimu, kasih tangan kananmu. Beda, jangan dengerin itu salah, kasih pipi kananmu. Jadi kalau saudara lihat, ini adalah
kekristenan di level tertinggi. Baik kepada orang yang hendak jahat sama kamu. Bener ya? Dia baik sama orang yang mau bunuh dia, yang mau eksekusi bangsanya dia, yang mau bunuh keluarganya dia. Dan dia baik ramah sama mereka. Hari ini kalau saudara jadi Kristen, kalau saudara belum bisa baik sama orang yang menyakiti kamu, jangan ngaku Kristen. Kalau kamu belum bisa baik sama orang yang menghina kamu, jangan ngaku anak Tuhan. Kalau kamu cuma bisa baik sama teman kamu, sahabat kamu, buat apa? Orang dunia juga seperti itu. Tapi dari perempuan yang kita belajar, saudara pernah dengar gak? Kindness is the language that a blind man can see and the deaf man can hear. Kebaikan adalah bahasa yang bisa dilihat oleh orang buta dan bisa didengar oleh orang tuli. Jadi hari ini kalau saudara masih, siapa yang masih punya musuh di sini, yang masih punya musuh? Ada nggak? Yang masih benci orang jujur aja, ada nggak? Angkat tangan aja, angkat tangan aja, angkat tangan. Nggak usah malu. Banyak ternyata. Ampuni mereka, berkati mereka, doakan mereka, maka kamu akan lihat Tuhan memberkati saudara. Dan terus, kind, gak gampang ya, baik sama orang yang jahat sama kita. Gak gampang saudara mendoakan mereka yang menyakiti saudara. Gak gampang, apalagi kalau saudara orang Indonesia Timur. Saudara mau baik sama orang, aduh ngana belum tahu, ngana tak isyap, ngana biji mata. Tapi kalau saudara mau seperti Yesus, kasihilah musuhmu. Ayat 18. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ayat 19. Ayat 19, tolong tampil ayat 19. Ya, setiap jadi di dalam rumah perempuan itu ditaruh sebuah tanda. Tandanya adalah di ayat 18 ada apa? Tali dari apa? Benang. Jadi tali itu berwarna apa? Kalau dari benang kirmizi, merah. Perempuan ini menaruh sebuah tanda. Ada tanda yang merah itu di dalam rumahnya. Sebenarnya ketika saya baca ini, tiba-tiba saya mengerti. Di dalam rumah perempuan itu ada tanda, sign, covenant yang membuat perempuan ini tidak dieksekusi, yang membuat keluarga ini tidak boleh disentuh karena ada tanda covenant berwarna merah itu. Kalau saudara tarik lurus tanda covenant berwarna merah, saudara akan setuju dengan saya bahwa merah juga artinya adalah darah atau the blood. Artinya ketika ada tanda ini, ayat ini sebenarnya berbicara tentang sign. Ada tanda darah itu. Rumah bordil itu yang harusnya ditumpas karena ada tanda darah itu. Maka rumah bordil itu tidak jadi ditumpas dan harus dijaga. Saya berdoa pada hari ini di lapas kriminal Cipinang ini ada tanda merah itu di tempat ini. Tanda ini berbicara the blood, berbicara covenant dari Tuhan. Karena itu, saudara harus punya covenant ini. Saudara harus punya tanda ini. Lihat kanan kirimu, katakan miliki covenant, miliki tanda. Kisah tentang seorang yang bernama Bob. Ini diambil dari kisah apa nyata. Pada suatu waktu Bob pergi ke pasar Loak. Dan di pasar Loak, pria yang bernama Bob ini, dia melihat ada sebuah Harley Davidson yang butut. Harley Davidson ini sudah
butut dan rusak. Udah nggak ada harganya dan nggak bisa dipakai lagi. Dan dia bertanya kepada pemilik yang ada di situ, dia bilang, ini mau dijual nggak? Dan pemilik itu bilang, oke, saya lepas, saya jual ini karena ini butut, saya lepas harga $35. Tapi ngapain kamu beli yang $35 ini, $35 ini kamu bisa beli motor baru. Ini kejadian tahun 60-an. Dan gua bilang, oke, saya bayar $35 ini. Dan dia bawa motor itu pulang ke rumahnya. Dan sampai di rumah 1 minggu kemudian, ketika dia hendak mencoba mereparasi motor ini, dia menelpon dealer pabrik Harley Davidson, dan dia bilang, tolong saya minta suku cadang ini, saya perlu suku cadang ini. Dan pihak pabrik bilang begini, Pak Bob, tolong Bapak kirim nomor rangka mesinnya. Dan oke, tunggu sebentar. Dan setelah dilihat nomor rangka mesinnya, dia kirim ke pihak Harley Davidson. Dan pihak Harley Davidson setelah menerima rangka mesinnya, kemudian hening sejenak. Dan tiba-tiba pihak pabrik Harley Davidson itu bilang, Pak, coba Bapak periksa. Di bawah jok motornya itu, saudara, Bapak buka sadelnya dan lihat ada apa di sana. Dan antara hati si Bob ini takut dan gentar. Apa jangan-jangan di situ jangan-jangan ada narkoba lagi? Apa jangan-jangan barang ini milik bandar narkoba besar Cilaka 12? Dan ketika dia bongkar sadelnya dan dia menemukan di bawah jok itu ada ukiran itu tulisannya adalah King's Property. Atau King's Property apa artinya? Milik punya raja. Dan dia bilang, ini ada tulisan King's Property di jok ini. Saya nggak tahu itu artinya apa. Dan tiba-tiba pihak Harley Davidson bilang, Pak, saya bayar motor Bapak itu sebesar $250.000 pada tahun 60. Lebih parno lagi dia. Jangan-jangan ini apa? Jangan-jangan di dalam mesinnya apa? Campur aduk. Dan dia bilang, enggak, saya nggak mau jual, karena dia takut. Dan besok harinya pembawa acara terkenal pada tahun itu menelpon dia dan mengundang untuk datang ke show-nya. Dan pembawa acara itu bilang, ketika dia sampai ke acara show itu, pembawa acara itu bilang, saya beli motor Bapak seharga $500.000. Dan dia lebih shock lagi karena harganya lebih besar lagi. Tahun 60, $500.000. Dan dia antara bingung dan nggak tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia bilang, ini sebenarnya apa yang terjadi? Dan pembawa acara itu bilang, tahu nggak Bapak, motor itu ada tulisan King's Property. Saya berani bayar $500.000 karena motor itu adalah milik daripada King of Rock and Roll, yaitu siapa namanya? Elvis Presley. Kenapa motor itu dihargai begitu mahal? Padahal motor itu motor butut, motor soak, motor loak, nggak ada harganya. Tapi faktanya motor itu dihargai begitu mahal karena motor ini pernah dimiliki oleh seorang King of Rock and Roll. Hidup saudara dimiliki oleh King, raja di atas segala raja. Hidup saudara jauh lebih mahal daripada motor ini. Saudara punya value yang sangat besar. Karena itu, saudara percaya nggak kalau saudara ini King's Property? Saudara percaya nggak kalau saudara diukir, kalau itu diukir di sadelnya, saudara diukir oleh raja itu di bagian tubuhnya sendiri. Buka bersama-sama. Buka Yesaya 49 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Saya undang singer ke depan. 1, 2, 3. Saya undang bangkit berdiri. Lihat, Tuhan bilang, Tuhan telah mengukir kamu di mana? Di telapak tangannya. Jadi nama saudara diukir di tangannya Tuhan. Karena itu Tuhan rela tangannya ditembusi paku untuk saudara. Dan perempuan ini, Rahab, saudara tahu Rahab
akhirnya menjadi nenek moyang daripada Yesus. Keren gak? Dari tubuh pelacur ini ada keturunannya yang akan menyelamatkan seisi dunia. Seorang pelacur yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dan dia sadar dirinya bahwa dia adalah king's property. Tuhan ubah dia dari seorang pelacur, from zero Tuhan ubah menjadi hero dalam Tuhan. Saya berdoa pada hari ini, kalau saudara tangkap kairosnya Tuhan, Tuhan yang sama yang sudah ubah Rahab from zero to hero, Tuhan yang sama juga yang bisa tulis ulang cerita hidupmu. Tuhan yang sama juga yang bisa ubah cerita perjalanan hidupmu. Dan saya ingin saudara tahu, arti Rahab adalah besar. Saya berdoa di tempat ini akan ada para pria yang sama seperti Rahab, yang mengalami grace Tuhan, yang mengalami pemulihan Tuhan. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara hebat, tapi justru karena anugerah kemurahan Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat dari seluruh dosa pelanggaran saudara. Kita mau sembah Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami mengerti bahwa kami adalah king's property. Sama seperti Rahab adalah milik sang raja. Walaupun seorang pelacur, tapi selama pelacur itu milik sang raja, king's property, pelacur itu memiliki nilai yang sangat mahal. Saudara bisa bayangkan gak, kalau neraka dan sorga bertarung sepanjang hidup untuk memperebutkan jiwamu, betapa berharganya engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kalau saudara terima ini biasa, dari yang tidak ada menjadi ada, saudara akan biasa aja rohnya. Tapi kalau saudara nyadarin bahwa Rahab perempuan yang gak dianggap, kita serius sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan izinkan dia ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan memulihkan hidupnya, bahkan keluarganya dijaga. Siang hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekali lagi bilang sama Tuhan, saya mau ambil kesempatan yang Tuhan berikan sama saya. Kamu akan pulang dari tempat ini biasa, tapi kalau kamu komitmen sama Tuhan, kamu mau ambil kesempatan, Tuhan yang akan kerja buat hidup kamu. Amin, amin, amin. Mari angkat tanganmu. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan gak pernah lihat masa lalu seseorang. Tuhan lihat kami hari ini dan ke depan. Siapakah kami Tuhan? Terima kasih buat kasih yang besar yang Tuhan kasih buat kami lewat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih kalau kemarin hari kami merayakan kebangkitanmu, kami bersyukur untuk Paskah tahun ini kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan buat kami. Waktu kami kasih hidup kami kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab buat hidup kami. Kami lihat dari kisahnya Rahel, perempuan sundal itu Tuhan, waktu dia bertanggung jawab, waktu dia ada dalam pekerjaan tangan Tuhan, Tuhanlah yang bertanggung jawab buat keluarganya.
Mereka nggak turut dihukum dan kami bersyukur kami tidak masuk dalam bilangan orang yang dihukum karena kasih Yesus yang besar buat hidup kami. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dimateraikan dengan darah domba Allah. Komitmen sekecil apapun yang kami ambil hari ini itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Mari sejemput kita semua bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan atas engkau, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat hidup berkelimpahan, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera akan menjadi bagianmu. Engkau akan terus naik bersama-sama dengan Tuhan. Engkau gak akan pernah mengalami turun, tapi engkau akan terus naik dengan imanmu bersama-sama dengan Tuhan. Kembalilah ke tempat di mana engkau ada. Kami dari Goshen, teman-teman kami Jemaat Petrus, kembalilah engkau ke blok-blokmu, ke tempat di mana engkau ada. Jadilah pembawa damai, jadilah pembawa sukacita, jadilah pembawa kebahagiaan, jadilah pembawa kebahagiaan buat setiap orang yang kau jumpai di blokmu. Dan terimalah berkat itu sore hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.